Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi neraca. Kita ke tayangan selanjutnya. Kali ini saya akan menjelaskan dulu definisi dari proyeksi neraca. Proyeksi neraca adalah prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham, pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Secara umum, neraca terdiri dari dua bagian besar, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva berisi daftar kekayaan perusahaan beserta rincian jenis dan jumlahnya. Sedangkan sisi pasiva berisi kewajiban perusahaan kepada pihak kreditor dan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Baiklah, tayangan ini akan menjelaskan mengenai elemen-elemen neraca. Yang pertama ialah aktiva, kelompok aktiva lancar. Definisinya ialah semua harta perusahaan yang diharapkan dapat berubah menjadi uang dalam tempo 1 tahun. Bentuk rekeningnya ialah kas, surat-surat berharga, piutang usaha dan piutang wesel, piutang karyawan, biaya-biaya yang dibayar di muka, persediaan, perlengkapan usaha, dan lain-lain. Selanjutnya ialah aktiva bentuk investasi jangka panjang. Merupakan dana yang ditanamkan pada berbagai jenis aktiva yang diharapkan memberikan penghasilan bagi perusahaan. Bentuk rekeningnya ialah investasi dalam surat berharga, investasi dalam anak perusahaan, investasi dalam aktiva tetap berwujud, dan lain-lain. Selanjutnya ialah aktiva kelompok tetap berwujud, merupakan semua aktiva yang berumur lebih dari 1 tahun dan memiliki wujud fisik. Bentuk rekeningnya ialah peralatan kantor, kendaraan, mesin, dan tanah. Selanjutnya ialah aktiva tetap tidak berwujud, merupakan semua aktiva yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi memiliki manfaat nyata bagi perusahaan. Bentuk rekeningnya ialah goodwill, hak paten, merek dagang, hak cipta. Aktiva selanjutnya ialah aktiva lain-lain, merupakan aktiva yang tidak dapat dikelompokkan pada aktiva di atas. Bentuknya ialah titipan kepada penjual, bangunan dalam pengerjaan, dan lain-lain. Elemen neraca selanjutnya ialah hutang. Hutang kelompok hutang lancar merupakan kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Bentuk rekeningnya ialah hutang usaha, hutang wesel, hutang pajak. Jenis hutang selanjutnya ialah hutang jangka panjang. Ialah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Bentuk rekeningnya ialah hutang bank, obligasi, dan lain-lain. Elemen neraca selanjutnya ialah ekuitas. Kelompok ekuitas pemilik merupakan semua kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Bentuk rekeningnya ialah modal atau modal saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi dalam elemen neraca. Setiap elemen neraca, baik di sisi aktiva maupun sisi pasiva, dipengaruhi secara langsung oleh anggaran parsial yang lain atau oleh kondisi yang lain. Karena hal itu perlu diketahui dengan baik faktor-faktor yang mempengaruhi elemen-elemen di dalam neraca. Kita bahas dari faktor yang pertama, ialah kas. Saldo awal kas pada suatu periode ditambah dengan penerimaan kas dan dikurangi dengan pengeluaran kas pada suatu periode. Faktor yang kedua ialah piutang usaha. Saldo awal piutang usaha ditambah dengan penjualan kredit pada satu periode dikurangi dengan penerimaan piutang usaha. Faktor selanjutnya ialah persediaan. Persediaan ialah persediaan aman atau safety stock. Faktor selanjutnya ialah perlengkapan. Jumlah transaksi pembelian dan pemakaian perlengkapan pada suatu periode tertentu. Selanjutnya ialah faktor aktiva tetap. Nilai aktiva tetap pada awal suatu periode ditambah dengan rencana pembelian aktiva tetap baru, dikurangi dengan nilai aktiva tetap yang dijual pada suatu periode. Faktor selanjutnya ialah hutang usaha.
saldo hutang usaha pada awal periode ditambah dengan pembelian kredit yang direncanakan dikurangi dengan jumlah hutang usaha yang akan dibayar pada satu periode tersebut. Faktor selanjutnya ialah hutang bank. Saldo hutang bank pada awal periode ditambah dengan jumlah kredit baru yang akan diterima dari bank dikurangi dengan hutang bank yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Faktor selanjutnya ialah obligasi. Saldo hutang obligasi pada awal periode ditambah dengan jumlah obligasi baru yang akan diterbitkan pada periode ini dikurangi dengan obligasi yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Faktor selanjutnya ialah modal saham. Jumlah lembar saham yang beredar pada awal periode ditambah dengan jumlah lembar saham baru yang akan diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal. Faktor selanjutnya ialah laba ditahan. Saldo laba ditahan pada awal periode ditambah dengan laba usaha yang dianggarkan dikurangi dengan jumlah dividen yang direncanakan akan dibagikan pada periode tersebut. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode dan formula. Untuk menyusun proyeksi neraca, metode yang paling mudah adalah menggunakan persamaan akuntansi dasar, di mana dalam metode tersebut didasarkan pada persamaan bahwa jumlah aktiva akan selalu sama dengan besarnya hutang dan modal dari suatu badan usaha tertentu. Jadi, formulanya ialah aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat saya tampilkan. Sebelum saya nutup presentasi ini, izinkan saya sedikit berpantun. Jadi orang, jangan iri. Iri itu sifatnya setan. Kututup presentasi ini. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.